Yo, selamat datang di Yutonim Indonesia. Setelah libur 1 minggu, Kamen Rider Revice lanjut ke episode 17. Episode kali ini dibuka dari markas Phoenix yang sedang meneliti patung Gifusama. Hiromi menyarankan agar patung Gifusama dihancurkan saja. Namun itu dicegah oleh komandan atau direktur Akaishi yang perdana muncul di episode ini setelah peran Yojiro selesai. Ia lebih memprioritaskan untuk memberantas Agulera dan juga Furio. Ia pun mengatakan kalau pemerintah menginginkan agar Deadman segera diberantas. Namun nampaknya komandan yang satu ini cukup mencurigakan kalau melihat dari garis mukanya. Scene berpindah ke perbincangan Agulera dan Furio yang luntang-lantung di rooftop gedung, di mana Furio masih menyalahkan OTK akan pengkhianatannya. Namun Agulera nampak tak begitu peduli dengan OTK. Furio pun mengungkapkan kalau ia sangat benci dikhianati. Sementara itu, OTK menemui seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk mengumpulkan para pengikut Gifusama yang terpencar dengan rencana untuk merebut kembali Gifusama. Melanjutkan ending scene episode yang lalu, ternyata Sakura tidak sempat melihat sesuatu yang bersinar di ruang bawah tanahnya Hikaru. Ia memilih pulang karena sepertinya cukup ketakutan dan kebingungan. Ia pun bertanya pada ibunya apakah normal apabila jalan ke bawah tanah suatu rumah itu sangat panjang. Tentu itu tidak normal, jawaban dari Ibu Sakura. Dan sepertinya Igarashi Genta masih harus berobat karena belum sembuh total. Setelah itu datanglah seseorang yang ingin konsultasi terkait masalahnya dengan Deadman. Ternyata ia mengenal siapa Furio sebenarnya, yaitu Tamaki Ko. Ia meminta bantuan untuk mencarinya kepada Sakura. Scene berpindah ke markas Phoenix. Hiromi memerintahkan anak buahnya untuk tetap mencari Deadman yang tersisa. Dan nampaknya kondisi fisik Hiromi belum membaik dan sempat disinggung oleh Daiji. Namun George mengatakan kalau Hiromi hanya kecapean saja dalam bekerja. Iki pun ternyata datang ke markas Phoenix untuk meminta sesuatu. Tunggu. Yuto masih belum tahu loh, Iki ini ke markas Phoenix pakai apa ya? Di darat juga Iki cuma punya sepeda. Buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Iki ingin menyelamatkan 3 Deadman yang tersisa agar bisa kembali ke bentuk manusianya, karena ia tidak ingin insiden Chameleon Deadman terulang. George mengatakan kalau saat ini mungkin belum bisa, namun ia sedang mengembangkan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Namun George memperingati Iki kalau ia bisa saja terbakar di dalam api neraka apabila menggunakan sistem yang ia buat itu. Di opening scene sudah dimunculkan komandan atau direktur Akaishi ya guys. Setelah opening, scene berlanjut ke markas Phoenix, di mana Iki dan Vice dihadapkan pada training virtual demi menguatkan tubuh untuk adaptasi kekuatan baru yang dikembangkan oleh George. Ya, setelah 17 episode akhirnya ada scene latihan juga ya. Ya, supaya series ini jadi lebih believable. Di sana Iki dan Vice harus berhadapan dengan Kamen Rider Revice agar Iki dapat menggunakan sistem Volcano Rex supaya Iki bisa memisahkan Deadman dari tubuh manusianya. Sementara itu, di pemandian Igarashi, seseorang yang datang sebelumnya mengatakan ia adalah teman SMA Tamaki atau Furio. Lalu ia pun cerita ke masa SMA-nya dan Furio, di mana mereka sedang memperbincangkan permainan kartu. Karena Furio baru saja mendapatkan kartu yang cukup langka dari turnamen yang ia ikuti sebelumnya. Namun nampaknya Furio diejek oleh teman-teman kelasnya yang lain. Nampaknya Furio ini kutu buku dan introvert semasa SMA. Namun
Temannya itu tetap menyemangati Furio agar tersenyum dan tak perlu mendengarkan perkataan orang lain. Sakura pun nampak tersentuh. Scene berlanjut ke pelatihan Ikki dan Vice. Dengan kerjasama tim, Kamen Rider Revive pun berhasil dikalahkan, namun justru Vice malah membeku. Sampai akhirnya George mereset tubuh Vice dan ia pun mengatakan kalau genom baru ini bisa melakukan sistem remix dengan keadaan yang berbeda dari remix biasa. Jadi baik Ikki dan Vice harus menyamakan kekuatannya agar tidak mendapatkan dampak buruk. Lalu latihan pun berlanjut. Kini Ikki yang terbakar. Berlanjut lagi ke Sakura, temannya Furio ini bercerita kalau ia telah mengkhianati Furio karena dipaksa oleh teman-teman kelasnya yang lain. Furio sepertinya memberikan kartu langkahnya kepada temannya Yosuke. Namun justru Yosuke merobeknya di depan Furio. Teman-temannya yang lain hanya menertawakan Furio sampai akhirnya Furio pergi meninggalkan kelas. Yosuke pun menyesal dan hendak meminta maaf. Namun Furio sudah keburu pindah. Ia pun meminta bantuan Sakura untuk menemukan Furio agar ia bisa meminta maaf. Karena ia tahu kalau Furio bukan pribadi yang suka membuat keributan. Akhirnya Sakura setuju untuk membantu Yosuke. Berpindah ke kediaman di garasi, nampak Ikki sudah selesai latihan dan nampak Daiji tidak setuju dengan Sakura yang ingin menolong Furio demi Yosuke. Setelah menceritakan pokok permasalahannya, Sakura pun bertanya pada Ikki apakah tidak ada cara untuk memisahkan Deadman fase 3 dari tubuh manusianya. Ikki sempat akan meyakinkan Sakura namun disanggah oleh Daiji. Daiji yakin kalau saat ini mereka harus mengalahkan Furio dan tak bisa menolongnya kembali ke bentuk manusia. Ya, pemikiran Daiji nampak lebih rasional dibanding Ikki dan Sakura. Berpindah ke Deadman luntang-lantung, nampak Furio masih memendam kekesalan sampai Agulera menegurnya. Furio pun menceritakan pertemuan pertamanya dengan Agulera dan ternyata Furio datang ke Deadman karena merasa sudah dikhianati teman atau sahabatnya satu-satunya, Yosuke, karena telah merobek kartu pemberiannya. Sungguh alasan yang sangat dewasa sekali ya. Namun karena Furio yang datang dengan wajah cemberut akhirnya dipaksa tersenyum oleh Agulera. Lalu Agulera pun mengatakan kalau ia dan Furio sama, yaitu sama-sama telah dikhianati orang terdekatnya. Setelah Agulera dikhianati OTK, sontak perkataan Agulera semakin membuat Furio mengingat kembali pengkhianatan sahabatnya dan membuat ia menjadi lebih emosional. Sementara itu kini OTK sudah mengumpulkan cukup banyak pengikut. Para pengikut aliran sesat ini mengatakan kalau berada di Deadman jauh lebih menyenangkan dibanding kehidupan nyata di masyarakat. Setelah OTK bertanya bagaimana rasanya kembali ke dunia nyata, lalu OTK pun sudah menyiapkan rencana dengan Gifustem yang ada di tangannya dan menyuarakan Deadman yang baru. Sementara itu pelatihan Ikki dan Vice nampak sudah makin solid dan George pun memberi istirahat dulu untuk Ikki selama 1 jam. Namun di tengah perbincangannya dengan Vice, OTK dan pasukannya datang menyerang kota. Di arc kedua ini nampaknya OTK memperlihatkan metode pembuatan Deadman baru dengan langsung menggunakan Gifustem yang distem ke tubuh manusia yang menghasilkan Deadman yang lebih badas dan kuat. Setelah melihat yang dilakukan OTK, Ikki pun bergegas pergi dengan membawa Volcano Rex V-Stem. Dan nampak George pun terkejut dengan wujud Deadman yang baru. Phoenix datang yaitu Life dan Demon untuk membasmi Deadman. OTK sempat menyerang langsung Kamen Rider Demon, namun Furio datang untuk melawan OTK. Dengan penuh emosi, Sakura dan Yosuke tiba di tempat Furio dan OTK bertarung. Dan Sakura pun mengatakan kalau Yosuke ingin bicara dengannya, namun Furio yang sudah kadung emosi tidak memperdulikan Sakura dan mengatakan ia tidak mengenal Yosuke. Pertarungan pun terus berlangsung sampai akhirnya Furio
kembali ke wujud manusia. Yosuke yang coba menolong pun ditahan oleh Sakura. Sementara Demon dan Life keteteran melawan Deadman jenis baru sampai akhirnya Ikki datang membantu. Ikki terlihat sangat marah pada Olteka yang tak menghargai kehidupan manusia. Namun Olteka menjelaskan kalau Deadman jenis baru ini sudah bukan manusia karena ia adalah kehidupan baru yang mengorbankan manusia yang disebut Gifteria. Ikki pun berubah menjadi Barythrax dan melawan Olteka dan Gifteria. Namun Olteka menghilang dan Ikki pun membantu Vice melawan Gifteria. Tanpa ragu Ikki berubah menjadi Revive Volcanorex dan Vice pun seketika menjadi Vice Barythrax. Scene transformasinya sangat keren menurut Yuto. Maka Revive dan Vice pun bekerja sama mengalahkan Gifteria. Sang Gifteria pun berhasil dikalahkan. Namun tubuh manusianya tak kembali. Seolah usaha keras Ikki yang berlatih agar dapat menggunakan Volcanorex pun sia-sia. Karena nyatanya ia tidak bisa menolong siapapun. Hal itu pun membuat Ikki semakin marah kepada Olteka dan mencoba menyerang Olteka. Di episode selanjutnya, apakah Furio akan sadar atau justru ikut ke kubu Olteka? Dan sepertinya hubungan Ikki dan Vice akan semakin solid. Ya, tak banyak yang bisa dibaca dari preview minggu depan. Yang jelas sepertinya Olteka akan membuat Gifteria baru lagi di episode mendatang. Impresi Yuto di episode kali ini cukup seru dan terasa eskalasi ceritanya ya. Dari arc pertama kemarin, mulai dari munculnya komandan atau direktur baru Akaishi yang nampaknya juga bakal ada andil cerita ke depannya, hingga metode baru dari Olteka yang menciptakan Gifteria dengan menumbalkan manusia. Jujur Yuto makin penasaran dengan Deadman ini, karena sampai saat ini kita tahu pemimpin Deadman adalah Agulera dan bawahannya adalah Furio dan Olteka. Dengan Olteka yang mampu mengumpulkan banyak pengikut dari berbagai tempat, harusnya Deadman ini adalah organisasi aliran sesat yang cukup besar. Dan untuk form baru dari Kamen Rider Revive Volcanorex, menurut Yuto desainnya ya so-so aja ya. Tidak jelek dan tidak bagus-bagus amat juga. Ya cukup di tengah-tengah lah kalau menurut Yuto ya, justru scene transformasinya yang menurut Yuto keren gitu. Lalu ada scene yang cukup Yuto perhatikan, yaitu saat Ikki henshin ke Barythrax. Ada scene detak jantung yang cukup mengingatkan Yuto pada scene saat George dan Hiromi mendengarkan getaran Gifusama yang diperbesar 4000 kali. Yuto pun masih belum tahu pasti apa hubungannya Ikki dan Gifusama dan tentunya Igarashi Genta ya. Lalu yang paling bikin kita penasaran di episode kemarin adalah ruang bawah tanah Hikari dan siapa sebenarnya Igarashi Genta ternyata belum di-reveal di episode kali ini. Ya kita lihat ke depannya. So sejauh ini cerita yang disajikan oleh Kamen Rider Revive ini sangat menjanjikan. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di lain video dan thank you.